Kalau seandainya Allah terima amalnya koruptor, amalnya orang-orang yang mengumpulkan harta dari kezaliman, surga kafling diborong sama mereka semua. Orang miskin nggak punya kafling lagi, betul nggak? Iya betul. Hasil TV. Berikutnya Khonafat, Al-Fakir saya akan bacakan satu pertanyaan dari Khonafat untuk disampaikan, dicicil ya, insya Allah tiap hari satu pertanyaan. Nanti kita kumpulkan di hari Jumat yang sempat dibacakan di hari Jumat. Insya Allah hari ini ada pertanyaan Ustadz dari hamba Allah. Ustadz, apakah benar tidak semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika memang begitu, mengapa kita harus beramal lagi Ustadz, beribadah lagi kalau memang gak semua diterima? Dan apa ciri-ciri amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Syukran Ustadz, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara namanya yang menunjukkan keindahan, keagungan dan kemuliaan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Hakim. Juga Al-Ghafur, Asy-Syakur. Ini sebahagian namanya, bukan semuanya. Yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Seluruh pemberian Allah kepada kita, ya, pemberian yang tidak didahului dengan amal. Artinya bukan balasan atas amal kita. Kita lahir ke dunia, diberikan bentuk rupa yang sebaik-baiknya, diberikan akal, diberikan ilmu, menyambut kedatangan Rasul, dan berbagai macam nikmat yang kita rasakan. Apakah kita sudah melakukan jasa sebelumnya? Tidak kan? Artinya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dari permulaan. Ini menunjukkan bagaimana kemurahan Allah dan juga kasih sayangnya pada hambanya. Dia maha tahu keadaan kita, maha bijaksana, ya, membimbing kita ke arah yang akan mengantarkan kita menuju kemuliaan melalui kitab dan Rasulnya, melalui akal yang Allah berikan, melalui kalbu yang Allah anugerahkan buat kita. Di saat kita berbuat dosa, katakan sepanjang perjalanan kita kembali pada Allah bertobat, Allah akan menyambut kedatangan kita. Dan tidak akan mungkin dosa kita. Kemana perginya kamu selama ini? Betul enggak? Tapi menyambut kedatangan orang yang berdosa, bahkan mengatakan, labbaika ya abdi, labbaika wa sa'daik. Orang-orang para pendosa yang datang menyesal, memperbaiki diri, mohon ampun, disambut oleh Allah. Di saat dia berbuat kebajikan sedikit, bukan hanya dibalas satu dengan satu dibalas dengan 10, bahkan hingga 700 kali lipat. Oleh karena itu nama Allah Asy-Syakur. Allah walaupun tidak diuntungkan dengan amal kita, tapi mensyukuri kebaikan hambanya yang mau mengikuti bimbingan petunjuknya berbuat kebajikan dan kemuliaan. Oleh karena itu seluruh amal manusia sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala sambut kebaikan mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan bagi yang berbuat buruk untuk kembali kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita bahwasannya amal-amal yang akan disambut, yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan mendapatkan balasan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan adalah amalnya orang yang bertakwa. Mungkin orang bertanya, kenapa ya Allah? Karena hanya amalnya orang yang bertakwa, amal yang membawa kebaikan dan tidak menimbulkan dampak keburukan. Tapi kalau amal orang yang tidak bertakwa, sebagai contoh, seorang koruptor, dia mengorupsi uang negara sebanyak 1 miliar, lalu 500 juta atau bahkan 750 juta diinfakkan di jalan Allah untuk pembangunan masjid, pendidikan, untuk juga fakir miskin. Dia merugikan negara, merusak juga sistem, lalu memberikan kebaikan untuk beberapa orang. Yang dirugikan, yang dirusak begitu besar dan luas. Sedangkan pemberiannya, ya,
dalam rangka untuk berbuat kebaikan, menghibur perasaan yang bergelisah karena perbuatan dosa, hanya berlaku untuk beberapa gelintir manusia. Tapi kalau dia bekerja, dia berusaha, berniaga dari usaha yang halal dan thayyib, kemudian dia berinfak, usahanya diberkahi oleh Allah, infaknya juga akan disambut oleh Allah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sungguh Allah hanya menerima amal persembahan orang yang bertakwa, karena amal orang yang tidak bertakwa akan menimbulkan kerugian, akan menimbulkan dampak-dampak negatif dan kerusakan. Maka Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa. Jadi bukan hanya memberi saja, wattaqa wa saddaqa bil husna, dan dia beramal karena yakin akan datang balasan yang lebih baik dari Allah di dunia maupun di hari akhirat. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan permudah dirinya. Lil yusra. Al yusra dalam bahasa Arab muannats dari aisar. Yang artinya apa? Kalau aisar itu yang lebih baik. Yusra kata feminim dari apa? Dari kata aisar. Artinya apa? Dia tadinya berjalan di atas kemudahan, dengan amal kebaikan yang dilakukan dan persembahannya dalam ketakwaan pada Allah, Allah akan membuat jalannya semakin hari semakin meluas. Allah akan membuat jalannya menuju kemudahan yang lebih mudah lagi, hingga mengantarkan dirinya menuju kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tapi orang-orang yang tadinya katakan dalam keadaan baik, kemudian dia mulai melakukan perbuatan yang tidak benar, dari kehidupan yang luas mulai menyempit, dari suasana terang mulai menuju kegelapan, akhirnya mengarah kepada kehidupan yang penuh dengan sesak. Sebagaimana firman Allah, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Begitu orang tidak lagi mengabaikan bimbingan petunjukku dan tidak mengingat aku, maka yang akan dihadapi kehidupan yang sempit dan pengap, yang membuat pengap, sempit, gelap, sesak perbuatannya, bukan Allah. Tapi yang mengikuti petunjuk Allah, dia akan hidup dalam kedamaian, kebahagiaan, dan tidak akan pernah sesat sedikit pun. Jadi ketika dua anak Adam mempersembahkan korban mereka, yang satu mempersembahkan korbannya dalam ketakwaan, yang satu bukan dalam ketakwaan, bukan dengan tulus juga mengharapkan ridha Allah. Yang bertakwa diterima persembahannya. Yang tidak bertakwa marah. Dia beranggapan gara-gara saudaranya amal tidak diterima. La aqtulannak, aku akan bunuh diri kamu. Saudaranya mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jangan salahkan saya. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal persembahan orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa walaupun persembahannya kecil, tidak berarti akan diterima dan diberkahi oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang zalim, orang yang tidak bertakwa, walaupun persembahannya dalam jumlah yang amat besar, tidak akan dilirik sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menerima doa, bahkan menerima amal seseorang, penuh dengan pendidikan dari Allah dan rahmat. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal-amal orang yang berbuat kebajikan selagi dia beriman. Hingga Allah berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa." Wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Siapa yang lebih baik menurut kalian dalam beragama dari seorang yang betul-betul mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Allah, dan dia mengisi lembaran hidupnya dengan amalan-amalan saleh. Orang yang beriman kemudian mengerjakan amal-amal saleh, orang yang memiliki tempat yang mulia di sisi Allah. Seluruh amalnya akan diterima, bahkan dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah. Jadi bukan hanya kebaikannya, dosa-dosanya semua dihapuskan. Itu amalnya orang yang beriman dan bertakwa pada Allah. Jadi sebetulnya kalau orang-orang yang bajik, orang-orang yang baik, orang-orang yang kembali pada Allah, bertakwa padanya, tidak perlu khawatir amalnya tidak akan diterima. Adapun orang-orang yang melakukan dosa, kezaliman dan perbuatan yang tidak baik, dengan ancaman Allah tidak akan menerima amal mereka, peringatan pendidikan bagi mereka untuk kembali pada Allah, baru pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan menyambut amal. Jadi sampai dalam menerima amal, dalam pengabulan doa,
isinya pendidikan untuk kita semua agar berjalan di jalan keridhaannya. Karena sebagian orang beranggapan kalau anak korupsi 10 miliar, anak keluarkan katakan 2 miliar, anak masih untung. Logikanya bagaimana? Dibilang mencuri 10 miliar, anak berbuat dosa ya sebanyak 10 miliar. Anak berbuat kebajikan dengan 2 miliar, menerima ganti 10 kali lipat. Berarti 20 miliar, saya masih untung. Malah ada yang bilang bukan 20 kali, bukan 10 kali lipat, tapi 700 kali lipat. Dia sumbang masjid, sumbang ini. Jadi banyak orang yang rajin korupsi kemudian beramal dengan anggapan apa? Bahwasanya Allah akan menerima amal kebaikannya, membalas 10 hingga 700 kali lipat, sedangkan dosa yang dihitung 1. Ini logikanya syaitan yang ingin apa? Mencampur baurkan di antara hak sama yang batil. Oleh karena itu, setiap orang yang beriman, beramal saleh, bertakwa pada tidak perlu khawatir. Allah akan menerima amal mereka. Tapi yang perlu untuk bertaubat, memperbaiki diri, ya mereka-mereka yang bekerja berusaha dalam hidup ini jauh dari ketakwaan kepada Allah. Hendaknya mereka kembali kepada Allah dengan sedikit amal. Allah Subhanahu wa taala akan sambut dan berkahi serta ampuni dosa-dosanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin tambahkan barangkali. Enggak, tadi logika yang tadi itu mungkin juga bisa saja orang yang punya logika kemudian dia pakai ayat Quran. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dianggap kebaikan yang itu dia 2 miliar itu dikali 10 minimal atau dikali 700, kan itu menghapuskan keburukan. Padahal ini semua yang bertentangan bertentangan dengan Al-Qur'an. Jadi kan kalau kita mau tahu jadi amal seperti apa diterima oleh Allah, ya kan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan buku petunjuk bagi kita ini, dan buku petunjuk ini juga sebagai istilah sekarang itu kalau kita ujian kalau ada bukan kalau kita punya buku artinya kepean gitu, kalau ini ya bakal benar baca kisi-kisi jawabannya. Nah, ini Al-Quran seperti itu juga. Jadi bukan saja sebagai petunjuk ketika untuk beramal kita di dunia, bagaimana amal yang benar, tapi ini juga Al-Quran ini memberitahukan kita bagaimana nanti amal yang diterima. Kalau yaitu yang terima yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran ini. Seperti tadi, kan mencuri itu mengambil harta orang, menzalimi orang itu dilarang oleh Allah. Itu yang dimurkai oleh Allah. Nggak mungkin itu kemudian berubah menjadi amal kebaikan dengan tadi. Nah, itu. Jadi kalau seandainya Allah terima amalnya koruptor, amalnya orang-orang yang mengumpulkan harta dari kezaliman, surga kafling diborong sama mereka semua. Orang miskin nggak punya kafling lagi, betul nggak? Iya betul. Jadi kalau kita lihat ini betul-betul sebetulnya merupakan pendidikan yang amat indah dari Allah untuk menjaga keharmonian, kedinamisan dalam kehidupan kita agar tidak saling menzalimi satu dengan lainnya. Ini betapa indahnya ajaran Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mempergunakan kata takwa. Artinya apa? Menjaga. Sampai dia mengatakan Allah turunkan Al-Quran, utus Rasulnya. Nah, kalau kita menjaga apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulnya, kita beramal, insya Allah semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang nggak diterima adalah amal yang dimodali dengan sesuatu yang haram, ya Ustaz, begitu ya. Seseorang pernah kasih pengibaratan kepada saya, gimana hukumnya koruptor kalau dia menyumbang? Kita jawab, kamu mau nggak minum susu yang dibuat dari air comberan? Kurang lebih seperti Ustaz, amal ibadah yang dimodali atau didasari dengan sesuatu yang haram, itu yang nggak diterima. Selama didasari dengan iman, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dengan niat yang baik ya. Amin, amin. Semoga menjawab ikhwan akhwat. Terima kasih banyak Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah.